Pemirsa, ribuan aparat kepolisian mendatangi Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Mereka menghalau warga desa yang menolak tambang batu andesit. Inilah detik-detik saat ribuan aparat kepolisian mendatangi Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Keberadaan aparat bersenjata lengkap ini merespons penolakan warga setempat terhadap tambang batu andesit. Kepolisian berdalih, ribuan aparatnya hanya bertugas mengamankan pengukuran tanah proyek tambang yang sedianya digunakan untuk proyek strategis nasional Bendungan Bener. 20 warga yang membawa senjata tajam dalam kegiatan ini pun diamankan polisi. Tugas kepolisian di sini adalah untuk memberikan pendampingan kepada bapak-bapak yang tadi saya sebutkan untuk melakukan pengukuran lahan sekaligus inventarisasi berupa tanaman, pohon atau apapun yang ada di atas lahan itu tadi. Jadi prinsip karena ini merupakan salah satu proyek strategi nasional, maka tugas kita sesungguhnya adalah untuk mensukseskan kegiatan ini. Sejak 2016 silam, warga Wadas kerap melakukan penolakan terhadap tambang batu andesit di wilayah mereka. Warga desa keberatan dengan tambang tersebut lantaran khawatir lingkungan mereka tercemar. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Iqbal Al-Kudusi. Selamat siang, Pak Iqbal. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Iqbal, sebenarnya ini apa yang terjadi di sana? Apakah pengepungan atau mengamankan lahan, Pak, di sana? Karena warga ada yang ditangkap, juga sempat ada video mengenai penangkapan warga yang membawa senjata tajam di sana, Pak. Oh, perlu kami jelaskan, Mas. Jadi tidak ada pengepungan masyarakat. Yang ada hanyalah kita diminta oleh BPN untuk melakukan pengamanan, pengukuran lahan bagi masyarakat yang setuju untuk dilakukan pengukuran. Nah, itu jadi kemudian memang di sana masih ada yang masih belum mau menerima. Nah, kemudian ada sedikit benturan antara warga yang belum menerima dan warga yang sudah menerima. Nah, kalaupun ada di mass media, di media sosial, kemudian ada postingan video, kemudian dikasih caption yang provokatif, itu kami sampaikan kita fokus. Fakta tidak seperti itu di lapangan. Yang potong video saja yang saat itu diposting di media sosial, yang kemudian diviralkan. Itu, Mas. Baik. Lalu mengapa warga ini keberatan, Pak? Karena memang kan secara hukum sudah ada status hukumnya bahwa sudah boleh dialihkan ke pemerintah. Lalu juga untuk pendanaan ganti rugi sudah 57% diberikan kepada warga. Ya. Tapi mengapa mereka masih menolak ini? Kalau soal itu mungkin nanti bisa ada. Jadi memang banyak faktor. Baik. Nah, cuma kami hanya melakukan anak. Baik. Dan pendampingan dari pihak BPN. Baik. Lalu kalau informasinya ada warga yang tidak setuju ya kita sampai saat ini belum tahu apakah memang mungkin soal harga apa yang belum ada soalnya. Nah, itu nanti akan difasilitasi oleh Pak Gubernur, saya sudah sampaikan juga kepada Pak Gubernur. Baik.
Pak Iqbal, lalu informasinya ada 23 orang yang ditangkap karena mereka diduga provokator dan juga memiliki senjata tajam saat menolak kepolisian datang ke Wadas. Saat ini mereka sudah dilepaskan atau masih ditahan oleh pihak kepolisian? 64 orang, Mas. 64 orang yang saat itu diamankan oleh aparat gabungan. Karena mereka itu memang oleh orang-orang yang kebetulan berseberangan dengan mereka. Dia ada yang pro dan kontra. Ini juga mungkin ada lebih spesifik lagi. Kemarin juga dikembangkan itu terkait ada pengepungan masjid. Itu juga perlu kita luruskan. Itu hoax. Yang benar adalah, jadi ada sekumpulan warga yang masih menolak duduk di depan masjid. Di bangunan depan masjid, di jarak sekitar 8 meter gitu. Memang mereka sengaja duduk di situ menunggu masyarakat yang pro, yang mau melaksanakan pengukuran. Nah kemudian mereka ada yang mengejar. Ada yang mengejar, justru malah aparat keamanan ini membenteng, membarikade, mengamankan masyarakat yang memang dikejar oleh masyarakat yang lain. Jadi ini juga harus diuruskan. Tidak ada aparat mengepung warga, tidak ada aparat kalau sampai mengepung masjid, ini kan tidak adil. Yang ada adalah kita mengamankan antar masyarakat itu. Nah kemudian saat diperiksa ternyata ada yang membawa parang, ada membawa senjata tajam. Nah itu yang sudah diamankan dan diinterogasi, dan hari ini mereka semuanya keluar. Baik. Saat ini ada berapa personil yang diturunkan untuk mengamankan pengukuran wilayah di sana, Pak? Ya, jadi ada 250 personil, Mas. Ini sesuai dengan pembagian dari BPN, ada 10 tim. Dan satu tim itu dibagi dengan 20 gabungan ya, jadi aparat gabungan. Karena memang luas, ini luas sekali, Mas. Jadi tidak bisa membackup satu tim itu kurang dari 20 orang. Jadi ada 10 tim dari BPN dan kita siapkan satu tim 20 personel, kita baru 50 orang sebenarnya. Baik, 250 personil ini apakah akan tetap berada menginap di sana sampai pengukuran selesai atau pulang pergi, Pak, mengikuti BPN? Ketika BPN sudah selesai, maka personil polisi juga pergi. BPN, Mas, karena kita ini kan ke sana itu kan memang karena permintaan dari BPN dan situasi kondusif, Mas. Tidak seperti apa yang disampaikan rame di medsos itu hanya rame-rame provokasi di medsos. Intinya di sana warga welcome, terutama yang sudah pro, dan sekarang pun juga kita memberikan pemahaman kepada warga yang masih belum menerima. Baik. Mereka juga warga kita, Mas. Jadi kita juga memfasilitasi mereka. Kebetulan hari ini dan sekarang ini Pak Gubernur juga ke sana. Gitu, Mas. Baik. Ini kan sebenarnya kasusnya sudah terjadi sejak tahun 2013 silam, Pak. Apakah memang ini hal seperti ini baru pertama kali terjadi atau sebelum-sebelumnya juga masih banyak warga yang menolak? Memang 2018 ini sudah mulai tahun 2018, Pak. 2018 sampai sekarang tidak pernah selesai karena memang ada warga yang masih belum menerima. Tetapi warga yang belum menerima pun juga sedikit mereka ada yang mau menerima. Dan jumlahnya sekitar 88 kakak lah. 80-an kakak ini yang menerima atau yang belum menerima, Pak? Yang belum menerima, Mas. Kalau yang menerima lebih banyak, dan mereka ini yang kita jamin hanya juga. Karena yang mau menerima ini kan mereka yang bersangkutan juga meminta ke BPN untuk segera diukur. Itu yang kita jamin keamanannya juga. Baik. Di samping kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat yang belum menerima. Nah, polisi menggandeng siapa saja ini, Pak, untuk terus mensosialisasikan dan juga mengedukasi warga yang belum menerima
Dan apa yang disampaikan polisi agar mungkin warga tidak tersulut emosinya ketika sosialisasi dilakukan? Oh ya Mas, jadi memang saya melihat peran media sosial ini sangat cukup besar. Faktanya di lapangan sebenarnya tidak seperti apa yang disampaikan di media sosial ini. Polri dalam hal ini menggandeng stakeholder. Hari ini juga dilakukan press con lengkap. Ada dari BPN juga ada. Kemudian ada dari Pemda juga ada. Semuanya lengkap Mas, hari ini sudah dijelaskan. Itu Mas. Baik. Nah, nanti jika sampai akhir tahun bisa jadi mungkin tidak menemukan titik tengah, apa yang dilakukan pihak kepolisian bersama dengan BPN? Apakah nanti akan memang memaksa untuk tetap menggunakan lahan atau tetap masih menunggu mensosialisasikan lagi? Tidak ada, Mas. Jadi Polri ini hanya diminta untuk melakukan pendampingan pengamanan BPN yang mau mengubur tanah yang sudah dibeli oleh warga. Gitu loh Mas. Tapi kita meminta kepada masyarakat yang belum mau menerima juga menghargai masyarakat yang lain yang sudah menerima. Itu Mas. Itu kan hak orang yang dijamin undang-undang gitu. Baik. Sambil kita memberikan dari pihak-pihak terkait memberikan pemahaman. Ini kan karena pemahaman karena Baik. itu kan macam-macam. Baik, terima kasih Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi telah bergabung bersama kami. Kita harapkan nanti semoga ketika pengukuran berikutnya semoga warga masih mulai bisa menerima sehingga tidak ada lagi kericuhan yang terjadi di sana. Terima kasih Pak Iqbal telah bergabung bersama kami di iNews Siang.